Setiap orang pasti memiliki impian, terutama impian untuk masa depannya yang mapan dan lebih baik dari sebelumnya. Begitupun dengan saya juga memiliki impian yang sangat besar untuk sebuah perubahan, baik perubahan pada diri sendiri, keluarga, bahkan untuk orang lain. Impian saya adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira seperti itulah yang tengah saya perjuangkan saat ini. Saya Farida, saya lahir di Sampang 6 April 2004. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak saya sekarang sedang kuliah di universitas yang ada di Jakarta, dan adik saya masih di sekolah dasar. Orang tua saya sejak lama tinggal di Kedundung ini, dan pekerjaan beliau itu petani. Ayah saya seorang petani, ibu saya seorang rumah tangga, sehingga saya murni anak seorang petani. Saat ini saya kuliah di universitas yang ada di Malang, tepatnya di Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian yang ada di Malang. Jurusan saya itu agribisnis peternakan. Awalnya bukan agribisnis peternakan, ada 2 jurusan yang saya ambil pada saat pendaftaran. Itu pertama itu penyuluhan pertanian berkelanjutan, kedua agribisnis peternakan. Dan alhamdulillah saya diterima di agribisnis peternakannya. Dari segi keluarga, itu ayah dan ibu saya, itu udah sejak kecil saya itu mulai dari sejak SD saya itu udah bilang ke orang tua, Pak, Mak, saya pengen kuliah gitu. Kuliah kemana gitu orang tua, tanggapan orang tua, kuliah itu lama gitu, kamu gak mau menikah gitu kan. Ya saya, ya nikah nantilah gitu saya. Yang penting saya pengen terus belajar dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada saat itu saya juga nggak tahu banyak tentang perkuliahan. Mulai dari SD, SMP saya hanya bercita-cita pengen kuliah gitu. Saya nggak tahu bahwa saya akan berada di titik saya kuliah di sini saat ini. Sehingga saya pada saat SMP itu hanya berkeinginan untuk kuliah dan jadi dosen. Alasan saya pengen jadi dosen karena saya tidak ingin hanya S1, tapi kalau bisa saya harus S2, S3, bahkan saya pengen jadi profesor. Setelah itu, pada saat saya menginjak di masa SMA, baru di situ saya benar-benar mendalami tentang perkuliahan. Bagaimana sih kuliah gitu? Seperti apa dan apa saja jurusannya gitu. Pertama yang menguatkan saya untuk terus melanjutkan kuliah itu adalah kakak saya. Dia adalah inspirasi bagi saya. Dari segi keluarga, dari orang tua setuju, tapi tidak terlalu mensetujukan. Tapi kalau kakak saya pernah bilang ke kakak saya, Kak, saya gak mau kuliah, saya mau kerja gitu. Pernah saya berpikiran kayak gitu. Terus pas kakak saya, gimana sih nggak harus kuliah gitu. Saya bilang, enggak ah gitu, males gitu saya. Pas kata kakak saya, pokoknya kamu harus kuliah. Di kamar saya itu banyak sekali foto-foto orang-orang sukses, orang-orang yang sukses kayak B.J. Habibie, Maudi gitu. Terus di foto saya juga ada nama-nama kampus. Setiap saya masuk ke kamar saya pasti bilang, semoga saya bisa berada di kampus ini gitu. Saya hanya itulah penguat ke saya, itu kakak saya, dan support dari guru-guru terutama. Saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa memiliki guru yang luar biasa bagi saya. Kepala sekolah saya, Bapak Khalil,
dan juga Bapak Fitroh dan semua rekan-rekan guru yang sudah mensupport dan mendukung saya hingga saya masuk ke universitas ini. Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa bagi saya. Di desa saya itu jarang sekali anak-anak muda yang kuliah, apalagi kuliah. Tamat SMA aja itu jarang. Mereka langsung dinikahkan oleh orang tuanya di waktu SMP, bahkan sebelum lulus MA. Itu yang membuat saya ingin terus berpendidikan tinggi, menjadi pelopor untuk di desa saya. Untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa untuk melanjutkan sekolah yang tinggi. Kan banyak kan orang-orang di masyarakat saya itu beranggapan bahwa perempuan itu ya di dapur. Tapi saya ingin merubah itu, bahwa kita menjadi seorang perempuan itu perempuan yang mandiri, perempuan yang berpendidikan tinggi, tidak hanya laki-laki. Makanya saya ingin memberikan merubah mindset mayoritas masyarakat di sekitar, bahwa perempuan juga harus bisa mengejar dan menggapai mimpi-mimpi mereka. Mengejar pendidikan di luar Pulau Madura bukanlah hal yang gampang, sebab ada banyak hal, rintangan, serta cobaan yang harus saya lalui. Terlebih, saya juga harus bisa beradaptasi dengan semuanya. Pada awal masa perkuliahan, jujur, saya merasa takjub dengan lingkungan saya yang baru. Sebagai anak desa yang tidak pernah pergi kemana-mana dalam waktu yang lama, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang saya hadapi saat ini. Mulai dari pergaulan, belajar, hingga mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Dan alhamdulillah, saya mampu menyesuaikan diri dengan keadaan itu semua. Itu persaingannya sangat ketat. Pada saat itu ada 1.100 lebih mendaftar pada saat itu. Pada saat registrasi, saya lihat di websitenya Polbangtan itu yang diterima hanya 630. Jadi yang lainnya gugur. Alhamdulillah saya lolos untuk ke tes selanjutnya, yaitu tes tulis. Pada saat tes tulis itu saya tanggal 12 Mei. Pada saat itu saya tes. Pada saat 1 bulan sebelum saya tes itu saya belajar, benar-benar belajar. Dan pada saat tes itu saya tes di Sampang dengan 50 butir soal dari Polbangtannya itu sendiri. Dan alhamdulillah susah banget, tapi alhamdulillah saya bisa menjawabnya dengan baik walaupun tidak sempurna. Pada saat itu yang membuat saya harus lolos di setiap tes itu adalah doa kedua orang tua saya dan juga perjuangan guru saya. Udah nikah dengan seperti Farida nikah putra kula nomor 2 lok seteretanan. Jadi kuliah nikah hari dari sabtu lemuntut kuliah, tahun kuliah paling ngaji. Siapa po apalagi Allah Taala orang sukses. Kuliah mak makan kaki dah. Kuliah ada lebusan nikah. Nabi datang ke nikah. Kuliah ingki sanika kuliah. Sampai bisa pun sampai kuliahan. Ki pada kita Allah rezeki. Ati sesa kak kantor nikah banyak nak kanak pun pelakin. Tak ada pak umur asal pun pelakin. Letak ke sekolah. Menuju SMA ke kelas 2 pun pelakin. Nabi Farida nikah tingkat di kuliah ke banyak ilmu. Nikahlah pada kuliah nikahlah pada sepakat. Dan kaulanya pun dengan Allah Ta'ala dikemuka nak betul kaulah asa kaulah ni kebetul pada saat sukses saya kedua ilmu manfaat kedua kelakuan saya nyaman jadi orang sepelak saya belas
Harapan saya untuk adik-adik An-Nurul Dolab ini terus belajar dan terus menggapai cita-cita kalian. Kalian saat ini bersyukur punya guru-guru yang mampu meletakkan kalian di skill kalian, kayak puisi, di bidang matematika, itu kalian dalami. Jangan pernah kalian bilang bahwa saya dari desa, mana mungkin saya bisa kuliah, mana mungkin saya bisa melanjutkan kuliah, saya nggak punya biaya. Jangan pernah bilang seperti itu. Selama kalian punya keyakinan, selama kalian punya tekad, jalan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Contohnya saya dari keluarga yang tidak mampu, teman-teman, tapi saya memiliki mimpi, dan mimpi itu yang menghantarkan saya sampai kuliah di Kolbangka ini. Setiap orang memiliki mimpi dan bakat masing-masing. Sebagai manusia, kita harus menepis keraguan dan terus meraih cita-cita kita. Kuncinya, kita terus pantang menyerah dan terus tawakal.